Pernahkah kalian merasa bahwa sesuatu yang kalian cintai perlahan mulai menjauh? Di tahun 2012, jutaan fans PlayStation merasakan hal itu. Sony yang dulu merajai dunia lewat PS1 dan PS2 terlihat seperti raksasa yang kehilangan arah. PlayStation 3 memang luar biasa, tapi dia sombong, mahal, dan sulit dipahami. Di saat yang sama, Microsoft dengan Xbox-nya sudah siap melakukan kudeta terakhir. Tapi, ada sebuah rahasia yang tidak diketahui dunia saat itu. Di balik pintu tertutup Sony, sebuah revolusi sedang direncanakan. Bukan oleh para eksekutif berjas di ruang rapat, tapi oleh seorang pria yang lebih suka bermain game daripada bicara bisnis. Mark Cerny. Inilah kisah PlayStation 4, sebuah cerita tentang kerendahan hati yang menghasilkan kemenangan paling telak dalam sejarah industri hiburan. Ini bukan sekedar konsol. Ini adalah pesan cinta Sony kepada para pemainnya. Greatness await. Kita harus mundur sejenak ke masa kegelapan. Kenapa PS4 harus ada? Karena PS3 itu seperti bencana yang terbungkus teknologi canggih. Chip sel di PS3 saat itu disebut-sebut sebagai masa depan. Tapi bagi para developer, itu adalah mimpi buruk. Bayangkan, kalian ingin menulis buku, tapi pulpennya itu harus kita rakit dulu dari nol setiap hari. Itulah PS3. Sony saat itu terlalu fokus pada spesifikasi di atas kertas, hingga lupa bahwa konsol adalah alat bagi kreator untuk berkarya. Masuklah Mark Cerny. Dia adalah orang Amerika pertama yang memimpin arsitektur konsol Jepang. Tugasnya berat, menyatukan ego insinyur Jepang dengan kebutuhan developer barat. Cerny tidak duduk di kantor. Dia melakukan safari ke studio-studio besar seperti Naughty Dog hingga Ubisoft Studio. Dia bertanya satu hal yang sangat sederhana. Apa yang kalian benci dari PS3? Jawabannya seragam. Buatlah mesin yang mudah. Dan dari sinilah PS4 lahir dengan arsitektur x86. Teknologi yang mirip dengan PC. Ini adalah keputusan paling cerdas dalam sejarah Sony. Mereka berhenti mencoba menjadi berbeda, hanya demi harga diri, dan mulai menjadi efisien demi para pembuat game. Sony belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa rumit mesinnya, tapi seberapa cepat seorang developer bisa menuangkan imajinasinya ke dalam layar. Juni 2013 di Los Angeles, suasananya mencekam. Beberapa minggu sebelumnya, Microsoft baru saja memperkenalkan Xbox One sebagai all-in-one entertainment system. Mereka bicara soal TV, soal Kinect yang harus selalu menyala, soal kewajiban koneksi internet setiap 24 jam, dan yang paling kontroversial, larangan meminjamkan kaset game fisik. Dunia internet mendidih. Gamer merasa dikhianati. Lalu, panggung berganti ke Sony. Andrew House dan Jack Tretton naik ke panggung dengan senyum yang sulit diartikan. Di malam itu, Sony tidak hanya memamerkan konsol. Mereka melakukan public execution terhadap strategi Microsoft. Jack Tretton mengumumkan dengan nada santai bahwa PS4 mendukung game bekas sepenuhnya. Penonton berteriak histeris. PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 gamers. Lalu dia menambahkan, PS4 tidak butuh koneksi internet untuk bermain game single player. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan yang merinding. If you enjoy playing single-player games offline, PS4 won't require you to check in online periodically. Tapi pukulan terakhirnya adalah harga. Di saat Xbox One dibanderol $499 karena dipaksa satu paket dengan Kinect, Sony mengumumkan harga PS4 di $399. That PlayStation 4 will be available at $399. Selisih $100 itu adalah paku terakhir di peti mati kompetitornya saat itu. Di malam itu, dunia tahu siapa yang menang sebelum perang dimulai.
Sony kembali menjadi anak baik yang mendengarkan keinginan pasar. Desain PS4 sendiri adalah sebuah pernyataan seni. Miring, tajam, dengan garis biru yang ikonik. Tapi yang lebih penting adalah apa yang ada di dalamnya. Sony mengerti bahwa di generasi ini, grafik bagus saja tidak cukup. Mereka butuh ekosistem. DualShock 4 pun lahir. Ini adalah evolusi terbesar controller PlayStation sejak tahun 1997. Touchpad yang interaktif, speaker internal, dan yang paling penting, share button. Sony menyadari bahwa gaming tidak lagi dilakukan di kamar yang tertutup rapat. Gaming adalah budaya sosial. Dengan satu tombol, kalian bisa jadi streamer. Kalian bisa jadi fotografer digital. Fitur share play bahkan mengizinkan kalian untuk meminjamkan controller ke teman kalian yang ada di kota lain lewat internet. Buat bantuin lewatin bos yang susah. Ini adalah visi yang luar biasa. Sony tidak cuma jualan mesin, mereka jualan komunitas. Mereka memastikan bahwa setiap gamer PS4 merasa mereka adalah bagian dari sebuah klub elit yang sama-sama merayakan kemenangan. Sebuah konsol hanya akan menjadi tumpukan plastik tanpa game yang hebat. Dan disinilah PS4 tidak memiliki lawan. Sony mulai membangun apa yang kita kenal sekarang sebagai PlayStation Studio. Mereka tidak lagi sekedar membuat game. Mereka membuat sinema. Kita bisa melihat bagaimana God of War berubah dari game hack and slash brutal menjadi cerita ayah dan anak yang sangat emosional. Can you kill something that big? Kita melihat Horizon Zero Dawn yang menggabungkan robot purba dengan keindahan alam yang tidak masuk akal. Lalu ada Bloodborne, mahakarya dari From Software yang eksklusif hanya untuk PS4, yang membuat jutaan orang rela membanting kontrolernya demi kepuasan mengalahkan satu bos. Dan juga jangan dilupakan The Last of Us Part 2 atau Ghost of Tsushima yang menutup era PS4 dengan visual yang bahkan konsol generasi baru pun masih kesulitan untuk menandinginya. PS4 membuktikan satu hal, game adalah bentuk seni tertinggi. Lewat judul-judul ini, Sony mengunci loyalitas fansnya. Sekalinya kalian masuk ke ekosistem PlayStation, cerita-cerita ini akan membuat kalian untuk sulit berpindah ke lain hati. Di tengah masa jayanya, Sony tidak berpuas diri. Mereka melihat tren TV 4K mulai meroket. Alih-alih menunggu konsol baru 4 tahun lagi, mereka merilis PS4 Pro. Ini adalah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsol setengah generasi. Sony ingin memastikan bahwa para hardcore gamer mendapatkan kualitas terbaik tanpa harus pindah ke PC. Di saat yang sama, mereka merilis PlayStation VR. Meskipun teknologi VR saat itu masih sangat awal, Sony berani mengambil resiko untuk membawa pengalaman virtual reality ke ruang tamu dengan harga yang terjangkau dibandingkan VR di PC. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Sony di era PS4 adalah Sony yang sangat berani bereksperimen. Mereka ingin menguasai segala lini hiburan gaming, mulai dari layar datar sampai dunia virtual. Mereka tidak memberikan nafas sedikit pun bagi kompetitor untuk mengejar. Kini, PlayStation 4 telah resmi menjadi bagian dari sejarah. Dengan angka penjualan yang menembus 117 juta unit, dia berdiri sejajar dengan legenda seperti Game Boy dan PS2. Tapi, warisan PS4 lebih dari sekedar angka di laporan keuangan. PS4 adalah konsol yang menyelamatkan Nintendo dan Microsoft secara tidak langsung, karena dia memaksa semua orang untuk menaikkan standar mereka. Tanpa kesuksesan PS4 yang begitu dominan, mungkin kita tidak akan melihat Microsoft berbenah lewat Xbox Game Pass, atau Nintendo yang nekat menciptakan Switch. PS4 adalah standar emas.
PS4 adalah saksi perjalanan kita selama hampir 1 dekade. Dari masa sekolah, kuliah, hingga mulai bekerja, PS4 menemani kita di setiap malam yang melelahkan. Ketika kita melihat lampu biru di konsol itu memudar untuk terakhir kalinya, kita tidak hanya melihat mesin yang mati, kita melihat sebuah era emas di mana video game benar-benar diakui dunia. PlayStation 4 bukan sekedar pemenang perang konsol. Dia adalah bukti bahwa jika sebuah perusahaan mau mendengarkan fansnya, mereka tidak hanya akan menjadi kaya, mereka akan menjadi legenda. Terima kasih PS4. Greatness truly has awaited us. Apa game favorit kalian di PS4? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!